Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Solihah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Solihah, tetap semangat ya, niatkan belajarnya karena mengharap ridha Allah dan rahmat Allah ya. Semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, jangan lupa kontrak belajar kita hari ini adalah siapkan buku pelajaran terlebih dahulu. Kemudian duduk yang rapi seperti saat sedang belajar di kelas. Simak dan dengarkan penjelasan dalam video ini dengan seksama. Kemudian jangan lupa berdoa ya. Oke. Masih ingat doanya anak-anak? Ya, anak-anak bisa berdoa ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Atau anak-anak bisa juga baca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jika anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar, jangan lupa membaca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, semoga anak-anak diberikan kepahaman dalam belajar pada hari ini ya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran, yaitu pelajaran PKN dan IPS ya. Nah, tujuan pembelajaran PKN-nya adalah dengan rahmat Allah melalui video pembelajaran, siswa diharapkan dapat mencontoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran IPS-nya adalah dengan rahmat Allah melalui video pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengetahui kenampakan alam di Indonesia ya anak-anak. Oke, sekarang kita mulai dengan pelajaran PKN. Sudah siap semua? Masya Allah, tetap semangat ya Solihah. Ya, sekarang coba anak-anak buka buku paket tema 9 halaman 23. Sudah dibuka? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, seperti yang ada di buku anak-anak semua ya. Nah, apa saja contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Ada yang tahu? Oke, perhatikan Solihah. Nah, di sana di buku anak-anak ada contoh ya. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Anak-anak bisa baca? Ya, Ustazah akan membacakan juga dan anak-anak juga baca di bukunya ya supaya lebih paham ya. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan apa saja Solihah? Yang pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama ya atau bergotong royong ya. Nah, itu mencerminkan persatuan dengan kesatuan. Dengan kita bergotong royong, jadi pekerjaan yang berat akan terasa ringan, pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah ya. Kemudian menghormati perbedaan agama, suku, daerah, adat dan kebudayaan dalam masyarakat ya. Selanjutnya mengutamakan kepentingan umum ya. Selalu bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun daerah ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Jangan maunya main sama si fulana aja. Karena dia itu sama-sama suku, misalnya dia sama-sama suku Sasak Ustazah, jadi saya hanya mau main sama si fulana. Gak boleh seperti itu Solihah ya. Jadi semakin banyak teman kita, semakin banyak kita berbuat baik, insya Allah kita akan bertemu dengan teman-teman kita yang baik itu di surga ya. Kemudian ada contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Apa saja itu? Yang pertama, membersihkan lingkungan sendiri-sendiri. Nah, coba anak-anak misalnya membersihkan kelas sendiri. Capek enggak? Masya Allah ya, capek sekali ya. Jadi lebih baik anak-anak kerja sendiri atau bersama-sama.
Iya, lebih baik kita mengerjakannya bersama-sama ya, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nanti capek ya. Jadi pekerjaannya juga lama selesainya, Solihah. Selanjutnya adalah selalu mempersalahkan perbedaan agama, suku, daerah, adat dan kebudayaan dalam masyarakat. Nah ya, ini yang sering kita dengar di TV-TV, di berita-berita ya. Banyak orang yang selalu mempersalahkan perbedaan suku, daerah, adat dan kebudayaan sebagainya ya. Kita tidak usah ikut campur seperti itu ya. Yang penting kita sesama tetangga kita, sama teman kita selalu berbuat baik ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian mengutamakan kepentingan pribadi ya. Jadi dia hanya mengutamakan kepentingannya sendiri, tidak mau tidak mau mengutamakan kepentingan orang lain. Pendapatnya dia saja yang ingin didengar, misalnya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah itu tidak boleh ya Solihah ya. Jadi kita harus sama-sama saling saling berbagi. Kita harus sama-sama tidak boleh menang sendiri ya. Kita harus berdiskusi sama teman jika ada yang anak-anak yang misalnya anak-anak mengalami kesulitan ya. Nah tidak boleh mementingkan diri sendiri ya. Oke, selanjutnya hanya bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras ataupun daerah. Nah seperti yang Ustazah sebutkan tadi ya, kita tidak boleh bermain hanya dengan teman yang sama suku aja ya, tetapi kita boleh bermain sama siapa saja supaya tambah banyak temannya ya, supaya juga tambah ilmunya. Selanjutnya Solihah, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan sebagai seorang pelajar apa saja: tidak ikut tawuran ya, tidak membeda-bedakan teman seperti yang tadi Ustazah jelaskan, tidak menghina teman. Nah sekarang ada bahasa kerennya, membuli. Nah ya, suka mengolok-olok teman itu tidak boleh ya. Kemudian ikut gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah supaya pekerjaannya cepat selesai, supaya pekerjaannya jadi mudah ya Solihah. Membantu teman yang terkena musibah. Nah ini yang paling penting Solihah. Kalau ada anak ada rezeki lebih, jangan lupa sisihkan untuk teman-teman kita yang membutuhkan ya. Sangat banyak teman-teman anak-anak lihat di pinggir jalan ya, tidak beralaskan kaki ke sekolah, tidak pakai tas ya. Nah mungkin dengan anak-anak menyisihkan, nanti lama-lama tabungan anak-anak misalnya banyak, anak-anak bisa sedekahkan, misalnya belikan teman kalian tas mungkin, atau belikan teman kalian buku misalnya yang tidak punya buku ya Solihah. Masya Allah, semoga menjadi ladang amal untuk anak-anak semua ya. Selanjutnya, makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya, apa saja sih maknanya? Nah dengan adanya persatuan dan kesatuan itu akan terjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antar satu dengan yang lainnya. Kemudian menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi, serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Kemudian menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita dapat simpulkan anak-anak bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ya. Nah, sebagai seorang siswa, bagaimana sih cara anak-anak untuk mengisi kemerdekaan? Ada yang tahu? Masya Allah, benar sekali anak-anak. Nah, untuk mengisi kemerdekaan, anak-anak itu harus rajin belajar ya. Tidak boleh malas belajar, karena zaman sekarang untuk mengisi kemerdekaan kita tidak bisa ikut berperang sana kemari ya. Nah, caranya bagaimana? Anak-anak harus cerdas, anak-anak harus pintar ya. Harus banyak membaca, baca Al-Qur'annya, pahami isinya ya.
Terus lakukan apa yang diperintahkan sama Allah dan jauhi semua larangannya. Kemudian pelajari ilmu agama, pelajari ilmu yang lainnya ya, yang baik yang anak-anak diajarkan di sekolah. Nah, jika anak-anak sudah dapat ilmunya, anak-anak terapkan, anak-anak amalkan ya. Nah, itulah insya Allah nanti akan menjadi manfaat untuk anak-anak ya. Nah, untuk sebagai seorang siswa, anak-anak mengisinya dengan giat belajar ya, Solihah ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pelajaran IPS ya. Semoga pelajaran PKN tadi bermanfaat ya, dan anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi ya, berperilaku kepada teman, kepada guru, kepada orang lain, adabnya semakin bagus ya, Solihah ya. Oke, pelajaran kita hari ini adalah, nah, kita akan membahas tentang potensi yang dimiliki oleh negara kita ya. Oke, apa saja sih negara Indonesia itu? Ternyata letaknya itu sangat strategis ya anak-anak, karena dia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian Indonesia juga memiliki beberapa kenampakan alam berupa daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi atau pegunungan. Ya. Nah, Indonesia itu ternyata anak-anak dikenal sebagai negara maritim ya. Apa sih negara maritim itu? Nah, jadi negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratannya ya. Nah, seperti apa ya anak-anak? Nah, mengapa sih Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim? Kita bahas sekarang ya. Nah, Indonesia itu ternyata dikenal sebagai negara maritim karena Indonesia itu adalah negara kepulauan dan 2/3 wilayahnya adalah lautan. Jadi, dan sepertiganya merupakan daerah daratan. Nah, karena dia tuh sebagian besar daerahnya adalah lautan, karena itu dia disebut sebagai negara maritim ya, Solihah. Bisa dipahami? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kemudian negara agraris ya. Apa sih negara agraris itu? Nah, negara agraris adalah negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Kalau maritim tadi adalah lautan ya, perairan. Nah, kalau agraris itu adalah pertanian ya. Nah, kenapa Indonesia dikenal sebagai negara agraris ya? Nah, karena Indonesia memiliki lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati, sehingga sebagian besar penduduk Indonesia itu memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam ya. Nah, itulah mengapa negara Indonesia disebut negara agraris, Solihah, karena dia punya juga lahan yang luas dan sebagian besar penduduknya juga bercocok tanam ya sebagai petani. Selanjutnya Indonesia itu alat transportasinya apa saja ya yang untuk memperlancar dia melakukan kegiatan ekonominya ya. Nah, ternyata di Indonesia ada beberapa alat transportasi, Solihah. Pertama, ada transportasi darat seperti yang anak-anak sering pakai ya. Ada motor, mobil, bis, kereta api yang mungkin sekarang sudah agak jarang digunakan, itu adalah Cidomo ya. Biasanya ibu-ibu yang di pasar itu masih menggunakannya, tetapi kalau untuk pergi-pergi yang jauh, Cidomo tidak bisa digunakan ya. Untuk yang pergi dekat itu Cidomo masih dipakai. Kemudian transportasi air, ada perahu, kapal, jungkit dan rakit ya. Kemudian transportasi udara, pesawat dan helikopter ya. Itu yang sering sekali digunakan atau transportasi yang digunakan di Indonesia.
Kemudian yang keempat adalah kegiatan ekonominya ya. Nah, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Solihah. Nah, berikut kegiatan ekonomi beserta hasil ekonominya yang ada di Indonesia ya. Perhatikan. 1. Peternakan ya. Nah, Indonesia itu menghasilkan dari segi peternakan, Indonesia menghasilkan unggas. Unggas itu ya ayam, bebek dan sebagainya ya, kambing. Nah, kemudian peternakan juga dia menghasilkan kambing, sapi, kuda ya. Dari segi pertanian ada palawija, tanaman palawija, kemudian padi. Dari segi perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, kopi, teh. Kalau dari segi pertambangan minyak bumi, batu bara, emas. Selanjutnya dari segi perindustrian yang dihasilkan di Indonesia itu apa saja? Ada pakaian, susu, abon, dan industri-industri kecil lainnya masih banyak lagi ya. Ya, Solihah, nanti anak-anak juga bisa baca bukunya. Anak-anak bisa minta bantuan orang tua. Misalnya video ini masih belum jelas, anak-anak bisa minta dijelaskan juga ya sama orang tua di rumah. Nah, untuk latihannya anak-anak bisa buka buku halaman 25 untuk PKN-nya dan IPS halaman 27 ya. Silahkan anak-anak kerjakan. Jika anak-anak ada yang kurang paham, silahkan tanyakan kepada wali kelas masing-masing ya Solihah. Ustazah doakan semoga Allah memudahkan anak-anak dalam belajar. Semoga Allah memberikan anak-anak kepemahaman sehingga anak-anak mudah dalam mengerjakan tugasnya ya. Oke, Solihah tetap semangat ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.